Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke materi yang kedua untuk mata kuliah audit forensik. Nah, pada materi yang kedua ini kita akan membahas mengenai fraud. Di materi sebelumnya dijelaskan bahwa audit investigatif atau audit forensik adalah audit yang nantinya akan bertujuan untuk mengungkapkan apakah terjadi fraud atau tidak terjadi fraud gitu ya. Nah, oleh karena itu kalian harus ketahui terlebih dahulu apa itu sih fraud, kenapa orang melakukan fraud gitu ya. Nah, di materi yang kedua kita akan membahas terkait fraud. Oke, yang pertama kita akan membahas dulu terkait pengertian fraud. Apa itu fraud? Saya mengambil definisi fraud dari 3 organisasi. Yang pertama adalah ACFA, yang kedua Institute of Internal Auditors, yang ketiga menurut PJOK ya, atau Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Yang pertama, menurut ACFA, untuk kalian ketahui ACFA ini adalah suatu organisasi yang menaungi profesi-profesi anti fraud, misalnya auditor investigatif gitu ya, ada juga penegak hukum gitu di sana yang memang mereka bergeraknya di kegiatan anti fraud. Nah, ACFA ini mengeluarkan sertifikasi namanya Certified Fraud Examiners. Jadi ketika kalian nanti berprofesi sebagai auditor investigasi, kalian sebaiknya mengambil sertifikasi ini ya. Sertifikasi ini levelnya internasional gitu. Oke. Nah, menurut ACFA, fraud itu adalah any activity that relies on deception in order to achieve a gain. Jadi segala aktivitas yang berbentuk tipu daya atau muslihat yang tujuannya adalah untuk mencapai keuntungan, untuk mendapat keuntungan. Gitu ya. Dan kalau menurut si ACFA ini mengutip dari kamus dari buku hukum itu, fraud itu ketika kalian tidak mengungkapkan kebenaran ya, kalian tahu bahwa ada kebenaran, kemudian kalian berusaha menyembunyikan data fakta-fakta material yang bisa merugikan pihak lain, maka itu sudah termasuk ke dalam fraud gitu ya. Kemudian, nah ini katanya, in other words, if you lie in order to deprive a person or organization of their money or property, you are committing fraud. Jadi ketika kita sudah berbohong terhadap orang lain atau terhadap organisasi untuk mencuri, mengambil uang atau asetnya, itu berarti kalian sudah melakukan fraud gitu. Kemudian yang kedua, menurut Institute of Internal Auditors. Kalau menurut IIA katanya fraud is any illegal act characterized by deceit, concealment, and or violation of trust. Jadi fraud itu adalah aktivitas ilegal yang karakternya adalah dia deceit atau menipu, kemudian menyembunyikan dan merusak kepercayaan gitu ya. Jadi merusak kepercayaan. Dan biasanya katanya these acts are not dependent upon the threat of violence or physical force. Jadi sebetulnya fraud itu biasanya tidak berkorelasi dengan tindakan kekerasan fisik gitu ya. Karena penipu-penipu itu kan biasanya malah justru tampak seperti orang baik-baik gitu ya. Kemudian katanya si frauds are perpetrated by a party or an organization to obtain money, property, or service, to avoid payment or loss of service, or to secure personal or business advantage. Jadi katanya fraud ini dilakukan bisa oleh individu atau organisasi untuk apa? Untuk memperoleh keuntungan berupa uang, berupa aset, atau berupa servis layanan gitu ya, untuk mendapatkan layanan. Kemudian atau bisa juga untuk menghindari kewajiban pembayaran atau menghindari kerugian gitu ya, atau untuk mengamankan proses bisnis seseorang gitu. Jadi tujuan fraudnya kalau menurut IIA itu ini tadi ya, beberapa poin ini. Nah, yang ketiga, menurut POJK atau Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 39 tahun 2019
tentang penerapan strategi anti fraud bagi bank umum. Nah, menurut POJK ini adalah tindakan penyimpangan atau pembiaran yang sengaja dilakukan untuk mengelabui, menipu, atau memanipulasi bank, nasabah, atau pihak lain. Kalau POJK ini dia spesifik untuk bank ya, tapi sebetulnya bisa diterapkan secara umum juga. Kemudian yang terjadi di lingkungan bank dan atau menggunakan sarana bank sehingga mengakibatkan bank, nasabah, atau pihak lain menderita kerugian dan atau pelaku fraud memperoleh keuntungan baik secara langsung maupun tidak langsung. Jadi intinya sama ya. Fraud adalah tindakan penyimpangan yang dilakukan dengan sengaja untuk mengelabui, menipu, yang tujuannya adalah untuk memperoleh keuntungan bagi si pelaku fraudnya. Oke, yang berikutnya kita akan membahas jenis-jenis fraud. Jadi fraud itu ada macam-macam. ACFS sendiri itu mengklasifikasikan ada 3 jenis fraud ya, atau kita biasanya mengistilahkannya ada the fraud tree. Ya, ini the fraud tree, istilah dari ACFE. Ini adalah bentuk-bentuk dari fraud. Yang pertama adalah asset misappropriation atau penggelapan aset. Yang kedua adalah corruption. Yang ketiga, financial statement fraud. Jadi, ada penggelapan aset, korupsi, dan manipulasi laporan keuangan. Sedangkan menurut POJK, masih di aturan POJK yang sama seperti yang tadi pengertian fraud, dia membagi fraud itu menjadi 6 tindakan. Yang pertama adalah kecurangan, penipuan, penggelapan aset, pembocoran informasi. Nah, bahkan kalau di perbankan, pembocoran informasi itu termasuk sebagai salah satu fraud. Kemudian ada tindakan pidana perbankan dan tindakan lainnya. Gitu ya. Ini adalah jenis-jenis fraud. Oke, selanjutnya kita akan membahas jenis-jenis fraud yang dikemukakan oleh ACFE tadi ya. Fraud tree itu ada 3. Yang pertama adalah asset misappropriation atau penggelapan aset. Nah, penggelapan aset ini sebagian orang juga banyak yang mengatakan bahwa ini adalah fraud orang dalam. Kenapa dibilang fraud orang dalam? Karena biasanya yang melakukannya adalah karyawan si perusahaan. Gitu ya, makanya dikatakan fraud orang dalam, internal. Nah, untuk aset misappropriation, kita lihat dari 2 jenis aset. Yang pertama adalah aset yang berbentuk kas dan aset yang berbentuk inventory atau other asset ya, atau jenis-jenis aset lainnya, misalnya kendaraan kah, perlengkapan kantor kah, gitu ya. Nah, untuk kas, jenis fraudnya itu dibedakan lagi menjadi 3. Ada theft of cash on hand atau pencurian kas di tangan ya. Jadi kas fisik yang dicuri. Kemudian ada theft of cash receipt atau pencurian penerimaan kas. Yang berikutnya adalah fraudulent disbursement atau fraud pada proses pengeluaran kas. Oke. Jadi pencurian cash on hand, pencurian penerimaan kas, dan pencurian pengeluaran kas. Oke ya. Sekarang kita bahas satu persatu terlebih dahulu. Untuk theft of cash on hand. Ini adalah bentuk fraud yang paling sederhana. Kenapa? Karena ini hanya pencurian uang fisik ya. Jadi contohnya adalah misalnya karyawan mencuri uang di berangkas perusahaan gitu ya. Jadi uang tunai yang dicuri oleh perusahaan. Ini bentuk fraud yang paling sederhana. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah theft of cash receipt atau pencurian penerimaan kas. Pencurian penerimaan kas dibagi lagi skemanya menjadi 2, yaitu skimming dan cash larceny ya. Kalau skimming adalah pencurian penerimaan kas di mana setiap skema ini pelakunya menyalahgunakan pencurian kas yang kasnya itu belum dicatat di dalam pembukuan. Jadi namanya skema off book biasanya ya.
Jadi ada penerimaan kas, tetapi sebelum penerimaan kas tersebut dicatat dalam pembukuan perusahaan, ini sudah dicuri oleh pelaku fraud. Gitu ya. Kalau cash larceny adalah pencurian penerimaan kas, tetapi setelah penerimaan kas tersebut dicatat dalam pembukuan perusahaannya, gitu ya. Jadi on the book skema. Kalau yang ini adalah off the book skema. Jadi sebelum dicatat di pembukuan perusahaan dicuri terlebih dahulu. Kalau skimming, kalau cash larceny setelah dicatat penerimaannya oleh perusahaan baru dicuri, begitu ya. Oke, kita bahas satu persatu yang skimming. Nah, skimming ini bentuknya juga ada 3. Skimming di sales atau di penjualan, skimming di receivable atau piutang, dan skimming di refund and other ya atau pengembalian. Oke, kita bahas. Untuk skimming di penjualan, itu bentuknya seperti apa? Bentuknya adalah unrecorded. Jadi caranya si pelaku fraudnya itu tidak mencatat ada penjualan. Misal X seorang karyawan perusahaan, dia berhasil menjual barang ke Tuan Y gitu ya. Sebetulnya dia berhasil menjual barang ke Tuan Y, tetapi penjualan tersebut tidak dilaporkan ke perusahaan, jadi nggak dicatat kan ke perusahaan. Nah, si pembayaran dari Tuan X ini diambil oleh si fraudsternya, oleh si pelaku fraudnya ya, itu namanya unrecorded. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah understate ya, understate. Nah, kalau understate si penjualannya itu dilaporkan ke perusahaan atau dicatatkan ke perusahaan lebih kecil dari nilai sesungguhnya. Misalnya si pelaku ini berhasil menjual barang perusahaan nilainya 10 juta sebetulnya, tetapi dia laporkan ke perusahaan yang terjual itu hanya 5 juta. Yang 5 juta dia kantongin ya, dia ambil untuk kepentingan pribadi. Itu namanya understate ya. Nah, ini adalah pola skimming dengan proses penjualan. Nah, kalau pola skimming untuk proses receivable atau piutang adalah yang pertama skemanya ada skema write off atau penghapusan ya. Penghapusan receivable. Jadi misalnya seharusnya ada piutang, tetapi ternyata piutangnya dihapus dari catatan. Misal Tuan X itu seharusnya punya piutang ke perusahaan, tapi oleh penagih piutang atau oleh pencatat, piutangnya Tuan X dalam catatan perusahaan itu dihapus. Nah, nanti dia menagihkan ke Tuan X, uangnya diambil oleh si pelaku, yaitu namanya write off scam. Kemudian yang berikutnya adalah lapping scam. Kalau lapping scam itu adalah penundaan pencatatan piutang ke buku perusahaan. Jadi misalnya gini, Tuan X itu kan tadi punya piutang ya ke perusahaan ya. Nah, misalnya si Tuan X itu bayar, sebetulnya sudah menyetorkan uang untuk melunasi piutangnya, tetapi oleh si petugas penerima piutang tidak langsung dicatatkan di buku perusahaan, tidak langsung disetorkan ke bank perusahaan gitu, tapi dia terima dulu uangnya, dia gunakan dulu untuk kepentingan pribadi ya, ditunda. Nah, nanti di kemudian hari dia kembalikan tuh uangnya ke perusahaan. Ini namanya lapping, jadi penundaan. Tetapi pada umumnya biasanya karena kejadian ini terus berulang ya, akhirnya semakin lama uang yang digunakan itu semakin menumpuk dan akhirnya si pelaku tidak bisa mengembalikan ke perusahaan. Nah, di sini nih biasanya mulai ketahuan ada terjadi fraud ya, terungkap. Itu namanya lapping scam. Kemudian yang berikutnya adalah unconcealed. Unconcealed itu jadi piutangnya tidak diungkapkan. Seharusnya ada piutang tapi bilang tidak ada piutang, gitu ya, mirip. Nah, kemudian adalah refund and others. Untuk refund ini contohnya adalah misalnya
Ya, yang refunds itu misalnya adalah biasanya kalau kita membeli suatu barang ya ada promo dari tokonya seperti cashback gitu ya. Jadi kita di pembayaran kita itu dipotong. Nah, itu mungkin bisa juga diambil oleh petugas atau karyawan yang membeli barang tersebut ya, yang ditugasi untuk membeli barang tersebut. Jadi cashbacknya tuh nggak dimasukkan ke kantor, ke perusahaan, tetapi diambil oleh si karyawannya. Atau misalnya kita meretur barang. Misalnya perusahaan membeli barang A dari vendor, kemudian barangnya diretur ke vendor tersebut, kan vendornya tentu akan memberikan uang ya, uang pengembalian. Nah, uang pengembaliannya tidak disetorkan ke perusahaan, tetapi malah diambil oleh si karyawan. Itu namanya contoh refunds and other ya. Kemudian yang skema fraud case selanjutnya adalah fraudulent disbursement atau fraud pada pengeluaran kas, pada proses pengeluaran kas. Di sini ada 5 skema. Yang pertama adalah billing skema, kemudian ada payroll scam, kemudian ada expense reimbursement scheme, ada check and payment tampering, dan ada register disbursement. Kalau billing scam ini adalah fraud untuk pengeluaran kas yang menggunakan atau memanipulasi tagihannya atau billing atau apa namanya invoice gitu ya. Nah, contohnya modusnya adalah biasanya si fraudsternya atau pelaku fraudnya itu menggunakan 3 modus nih ya, bisa salah satunya. Yang pertama adalah shell company, yang kedua adalah non-accomplice vendor, dan yang ketiga personal purchase. Shell company ini maksudnya adalah seperti ini, misalnya ada perusahaan A, tuan B itu tuan B bekerja di perusahaan A. Kemudian Tuan B ini berniat ingin mengambil uang perusahaan A dengan cara memanipulasi transaksi pembelian misalnya ya. Nah, caranya gimana? Caranya dia bikin perusahaan fiktif dan membuat seolah-olah ada transaksi antara perusahaan A tersebut dengan perusahaan fiktif yang didirikan oleh si Tuan B ini. Gitu ya ceritanya. Nah, sehingga si perusahaan fiktifnya kan mengirimkan billing ya, mengirimkan invoice kepada perusahaan A untuk membayar sejumlah uang. Nah, ketika sejumlah uang itu dibayarkan kepada perusahaan fiktif tersebut, uangnya digunakan oleh atau diambil oleh si Tuan A. Gitu ya, itu namanya shell company atau perusahaan cangkang. Jadi membentuk suatu perusahaan fiktif untuk mengambil keuntungan. Nah, perusahaan fiktif ini selain untuk mengambil keuntungan berupa pencurian uang seperti yang saya contohkan tadi, bisa juga digunakan untuk kepentingan seperti modus-modus atau kasus-kasus pencucian uang ya. Kemudian untuk manipulasi laporan keuangan juga bisa, dan lain sebagainya. Oke, nah yang berikutnya ada juga dalam billing scam ini praktek yang namanya non-accomplice vendor. Jadi ini masih sama, ada transaksi yang fiktif gitu. Tetapi di sini kalau yang shell company tadi kan perusahaannya fiktif ya, jadi dibuat perusahaan fiktif seolah-olah kita bertransaksi dengan perusahaan tersebut, tetapi ternyata perusahaan itu nggak ada, fiktif. Kalau non-accomplice vendor, ini perusahaannya ada, jadi memang perusahaan vendornya ini memang biasa bertransaksi dengan perusahaan yang akan dijadikan target fraud, tetapi yang dimanipulasi adalah transaksinya. Sebetulnya transaksinya tidak ada, jadi si pelaku fraud ini bikin billing palsu.
gitu ya, atau bikin invoice palsu. Nah, misalnya PTA itu biasa bertransaksi dengan PTB ya, misalnya. Nah, kemudian si pelaku fraudster ini, si Tuan X misalnya, Tuan X ini dia mengamati bagaimana sih pola transaksi PTA dengan PTB, bagaimana sih invoice-nya, bagaimana sih misalnya pembayarannya gitu, sehingga dia membuat satu transaksi fiktif gitu ya, seolah-olah ada pembelian ke PTB, kemudian PTB-nya membuat invoice ke PTA. Nah, ketika PTA ini akan membayarkan invoice tersebut, uangnya diambil oleh si Tuan X ya. Jadi ini yang namanya non-compliance vendor gitu ya. Jadi dia bikin billing palsu dari vendor yang sebetulnya kalau vendornya sih ada, tapi billingnya billing palsu. Kemudian yang berikutnya adalah untuk personal purchase. Jadi memang si fraudster atau si pelaku fraud itu memiliki dia bertransaksi ya. Misalnya ada pembelian si fraudster, sebetulnya barangnya itu digunakan untuk kepentingan pribadinya dia, tetapi tagihannya itu ditagihkan ke perusahaan sehingga yang membayarnya adalah perusahaan ya. Ini namanya personal purchase. Kemudian yang berikutnya dalam fraudulent disbursement adalah skema untuk fraud dalam proses payroll atau penggajian. Di sini ada 3 modus atau ada 3 cara. Biasanya yang pertama ada namanya ghost employee. Jadi pembayarannya ini dilakukan atau dibayarkan dengan memanfaatkan karyawan-karyawan yang sudah tidak bekerja di perusahaan. Jadi kan di perusahaan pasti ada karyawan yang sudah berhenti ya, sudah resign, entah itu karena memang mengundurkan diri, entah itu karena memang sudah pensiun, entah itu karena misalnya meninggal dunia. Nah, biasanya karyawan-karyawan yang sudah tidak bekerja di perusahaan ini bisa dijadikan celah untuk dilakukan fraud dalam transaksi payrollnya. Jadi si bagian penggajian itu tetap mencantumkan nama-nama karyawannya ya, nama-nama karyawan yang telah keluar itu yang sudah tidak bekerja di perusahaan, sehingga bagian pembayaran penggajian kan tentu tetap akan membayarkan ya, membuat penggajiannya. Nah, tapi si gajinya tersebut tidak disetorkan ke si karyawan, kan orang karyawannya aja misalnya sudah tidak ada di tempat, itu bisa saja diambil oleh si pelaku fraudster, atau misalnya pelaku fraudsternya bekerja sama memang dengan karyawan yang sudah resign tersebut gitu ya. Jadi karena dia beresiko kan namanya si yang sudah resign itu dipakai, misalnya dia memberikan komisi berapa persen gitu ya dari gajinya kepada si pegawai yang resign. Jadi intinya seperti itu ya, memanfaatkan pegawai-pegawai yang sudah tidak ada di perusahaan untuk tetap dimasukkan dalam list karyawan dan digaji, tetapi gajinya diambil oleh si fraudster. Oke. Nah, kemudian berikutnya yang skema fraud dalam payroll system adalah misalnya menggelembungkan angka-angka atau nilai-nilai gaji. Misal ada kan biasanya dalam sistem penggajian itu ada sistem untuk pembayaran lembur ya. Nah, untuk pembayaran lembur kan biasanya dihitung per jam kah, per hari kah, berapa lama dia lembur ya. Nah, ini bisa saja dimanipulasi, jam lemburnya ditambahkan sehingga pembayaran kepada karyawan menjadi lebih besar. Atau misalnya ada lagi contoh lagi ya, untuk skema fraud dalam payroll itu adalah antara satu pegawai dengan pegawai lain itu bekerja sama. Jadi si pegawai yang hadir dalam kantor itu membantu pegawai lain untuk menipu kantor dalam hal
kehadiran gitu. Misalnya kalau istilah sekarangnya, kalau istilah di kalian sebagai mahasiswa mungkin nitip absen ya. Jadi si karyawan ini tidak masuk, sebetulnya tidak hadir dalam kantor, tidak melaksanakan tugasnya, tetapi dalam catatan kehadiran dia tetap hadir gitu karena dibantu oleh temannya untuk mengisi kehadiran gitu. Kemudian misalnya apalagi ya, komisi ya, untuk penipuan fraud dalam payroll berkaitan dengan komisi. Biasanya perusahaan itu akan memberikan penghargaan terhadap karyawannya yang memiliki kinerja yang baik. Misalnya karyawan di bagian pemasaran ketika memenuhi target penjualan akan diberikan komisi begitu. Nah, caranya penipuannya atau fraudnya adalah dengan ya tadi menggelembungkan angka penjualan. Misal ternyata sebetulnya pada bulan tertentu itu si pegawainya tidak mencapai target ya, tetapi dilaporkan mencapai target gitu misalnya, sehingga perusahaan membayarkan komisinya, padahal seharusnya itu tidak menjadi hak atau bukan haknya si pegawai. Oke, kemudian yang berikutnya adalah bentuk fraudulent disbursement yang lain, yaitu expense reimbursement scheme atau skema untuk reimburse ya. Reimburse itu adalah biaya yang dimintakan setelah ditalangi terlebih dahulu oleh pegawainya. Misal biasanya ini ada biaya-biaya untuk perjalanan dinas misalnya ya. Misalnya seorang pegawai ditugaskan untuk melakukan perjalanan dinas keluar kota. Pegawai tersebut menggunakan dulu uang pribadinya untuk keperluan perjalanan dinas tersebut, misalnya untuk pembelian tiket, untuk biaya menginap di hotel begitu. Nah, setelah itu pegawainya meminta kepada kantor untuk mengganti uang tersebut. Itu namanya proses atau namanya mekanisme reimburse. Nah, dalam mekanisme reimburse ini bisa saja dilakukan fraud gitu. Misalnya ada namanya mischaracterized expense ya. Jadi pembebanan biaya yang seharusnya itu bukan biaya yang ditanggung oleh perusahaan. Misal, perusahaan itu terkadang kan untuk melakukan deal-deal kerjasama dengan stakeholder kan ada rapat-rapat di luar ya, ada jamuan, jadi mengajak stakeholder makan di restoran misalnya gitu ya, bagian si marketingnya. Nah, biasanya biaya makannya itu di reimburse ke kantor. Nah, bentuk penipuan yang umum seperti ini, biasanya si karyawannya itu sebetulnya makannya itu bukan dengan si stakeholder dan bukan untuk kepentingan kantor, malah mungkin makan untuk bersama teman-temannya gitu ya, bersenang-senang. Tetapi tagihannya ditagihkan ke kantor, dilaporkannya itu adalah makan bersama dengan vendor untuk keperluan kantor ya. Itu namanya mischaracterized expense. Kemudian ada juga overstate expense. Overstate expense ini adalah bentuk reimburse yang menggelembungkan nominal. Misal tadi seperti biaya perjalanan dinas untuk pembelian tiket kereta misalnya ya. Tiket keretanya itu sebetulnya dia beli kereta ekonomi, misalnya kereta ekonomi hanya 100.000 misalnya, tetapi dia mereimburse ke kantor dengan harga tiket kelas bisnis gitu ya, yang harganya misalnya 300.000. Itu namanya overstate expense. Kemudian yang berikutnya adalah fiction expense atau expense fiktif ya. Kalau ini jadi expense-nya misalnya tidak dikeluarkan atau biayanya tidak dikeluarkan, tetapi di reimburse atau ditagihkan ke kantor. Misal tadi dalam perjalanan dinas naik kereta dari stasiun ke hotel tempat menginap, dilaporkan oleh si pegawai dia menggunakan Grab misalnya ya, atau menggunakan ojek atau menggunakan taksi. Nah, biaya taksinya dilaporkan misalnya 100.000, padahal sesungguhnya hotelnya itu ada di samping stasiun, jalan kaki juga bisa, dan si pegawai itu ternyata ke hotelnya jalan kaki, jadi tidak ada
tagihan untuk taksi. Nah, ini namanya biaya yang fiktif gitu. Nah, terakhir di skema expense reimburse ini adalah multiple reimbursement. Jadi, reimburse-nya itu dilakukan berkali-kali. Misal, tadi yang si Tuan A ditugaskan untuk melakukan perjalanan dinas, itu kemudian dia mereimburse biaya tiket misalnya ya. Kemudian sudah diganti tuh oleh kantor. Nah, selang beberapa lama kemudian misalnya dia mereimburse lagi gitu ya dengan tiket yang sama gitu. Itu namanya multiple reimbursement gitu. Kemudian untuk jenis fraudulent disbursement yang berikutnya adalah check and payment tampering atau fraud dengan cara merekayasa cek atau pembayaran atau surat-surat pembayaran lainnya ya selain cek. Nah, ini ada empat modus. Yang pertama adalah forward maker, yang kedua forward endorsement, yang keempat altered payee, yang kelima authorized maker. Forward maker ini maksudnya biasanya cek itu kan yang membuat cek, yang mengeluarkan cek itu kan tidak sembarang orang ya. Harus ada memang hanya orang tertentu yang memiliki kewenangan untuk membuat cek. Misalnya, taruhlah yang memiliki kewenangan membuat cek itu adalah direktur keuangan. Nah, tetapi ada salah satu karyawan, misalnya supervisornya, ini dia melakukan kecurangan dengan membuat ceknya ya, membuat cek yang seharusnya dibuat oleh direktur keuangan. Nah, tetapi biasanya kalau modus seperti ini si supervisor ini harus punya akses ke ceknya ya. Jadi entah itu misalnya si direkturnya mempercayai penyimpanan ceknya, buku ceknya di mana? Di supervisor, sehingga si supervisor bisa dengan leluasa mengeluarkan cek, padahal seharusnya yang berwenang mengeluarkan cek itu adalah direktur. Nah, nanti ceknya dicairkan, uangnya diambil oleh si supervisor. Ini namanya fraud maker atau pembuat cek palsu. Kenapa palsu? Karena tadi seharusnya yang membuat cek itu adalah direktur, tetapi ini dibuat oleh supervisor. Kemudian ada juga fraud endorsement atau pengesahan palsu. Nah, cek itu biasanya untuk bisa dapat dicairkan kan harus ada tanda tangan pengesahan di ceknya. Misalnya yang menandatangani itu harusnya adalah tadi ya, misalnya yang menandatangani harusnya direktur keuangan gitu. Nah, tetapi si tanda tangan direktur keuangan itu dipalsukan oleh supervisornya. Nah, itu namanya forged endorsement atau pengesahan palsu. Yang berikutnya adalah altered payee atau mengganti nama penerima cek. Misal, perusahaan A ini akan melakukan pembayaran ke perusahaan B sehingga penerima dengan menggunakan cek ya. Nah, sehingga di cek tersebut kan di keterangannya seharusnya penerimanya adalah perusahaan B. Tetapi ternyata diganti, yang terima bukan perusahaan B, entah siapalah ya. Misalnya pokoknya si pelaku fraudulennya atau pelaku fraudnya, nanti uangnya diambil oleh si fraudster atau pelaku fraudnya. Itu namanya altered payee ya, jadi mengganti nama penerima cek. Yang berikutnya adalah authorized maker. Nah, kalau authorized maker ini yang membuat cek memang orang yang memiliki kewenangan. Misalnya si direkturnya memang kan punya kewenangan membuat cek ya, tetapi uang ceknya itu digunakan untuk kepentingan pribadinya dia, bukan untuk kepentingan perusahaan. Itu namanya authorized maker. Oke. Nah, fraudulent disbursement yang terakhir adalah registered disbursement. Jadi melakukan fraudnya dengan merekayasa mesin register ya. Seperti apa sih? Kalau kalian lihat-lihat di mana tuh namanya? Supermarket itu kan ada mesin kasir gitu ya.
Nah, misal ini ada dua bentuk. Yang pertama ada false voids atau false refund gitu. Kalau false void misalnya ini bisa terjadi di mesin kasir. Kalau misalnya kalian belanja di entah itu di Jogja supermarket misalnya di Borma, ketika kalian salah atau si kasirnya salah menginputkan item atau misalnya kalian mau cancel pembeliannya, kan data di mesin kasirnya harus dihapus ya, dan itu kan harus dipanggil supervisornya. Pernah lihat nggak? Pernah ngalamin nggak? Jadi ada cara tertentu untuk bisa menghapus atau memvoid, itu namanya memvoid data yang sudah masuk ke mesin gitu. Nah, ini bisa dijadikan celah juga untuk melakukan fraud gitu ya. Jadi dia menghapus data yang udah masuk terekam di mesin, ceritanya misalnya ceritanya itu tidak ada pembelian, padahal sesungguhnya ada pembelian. Nah, uangnya diambil oleh si pelakunya gitu ya. Atau bisa juga false refunds. Jadi misalnya gini, ada pelanggan yang mengembalikan barang kepada perusahaan, sehingga perusahaannya kan harus mengeluarkan uang ya kepada pelanggan kan sebagai pengganti. Oke, nah si uang tersebut karena sebetulnya tidak ada refund tersebut, nah uangnya diambil oleh karyawan yang melakukan kecurangan, itu namanya false refunds. Oke. Kemudian bentuk aset misappropriation yang lain adalah penggelapan aset untuk aset-aset berupa inventory atau aset lainnya. Gitu ya. Nah, ini juga ada dua jenis. Yang pertama adalah misuse, yang kedua adalah larceny. Misuse adalah penyalahgunaan aset. Yang larceny adalah pencurian. Oke. Nah, kalau yang namanya misuse berarti penyalahgunaan aset, misalnya contohnya adalah aset-aset kantor itu digunakan untuk kepentingan pribadi, misalnya kendaraan kantor dipakai untuk mudik ya, itu namanya misuse. Itu contoh-contoh. Yang berikutnya yang bentuk fraud untuk jenis aset lain selain kas adalah larceny atau sama ya, pencurian aset. Nah, ini ada 4 modus atau ada 4 bentuk. Yang pertama adalah asset requisition and transfer. Yang kedua ada false sales and receiving. Yang ketiga ada purchasing and receiving. Yang keempat adalah unconcealed larceny. Gitu. Untuk yang asset requisition and transfer, si pelaku fraudnya seolah-olah membuat permohonan pembelian aset yang diperlukan, padahal asetnya itu nanti digunakan untuk kepentingan pribadinya dia. Gitu ya, itu maksudnya. Kemudian ini ada false sales and shipping. Kalau ini misalnya si fraudster itu menggunakan seolah-olah ada kesalahan pengiriman atas aset. Nah, jadi si alamatnya itu dipalsukan misalnya ya, yang sesungguhnya jadi seharusnya tidak dikirim ke alamat tersebut tetapi dikirim ke alamat yang lain. Nah, si barangnya itu nanti dia yang ambil gitu ya, itu namanya false sales and shipping. Kemudian ada purchasing and receiving gitu. Ini juga sama bentuknya. Sebetulnya seharusnya dia melakukan pembelian barang. Jadi perusahaan melakukan pembelian barang, tetapi ketika barangnya diterima, itu barangnya diambil oleh karyawan, tidak digunakan untuk perusahaan. Kemudian unconcealed larceny atau pencurian-pencurian yang sebetulnya dia tidak berusaha untuk menutup gitu ya. Jadi sebenarnya pencuriannya terbuka, misal ada barang, ada aset perusahaan, misalnya asetnya handphone, misalnya ada handphone perusahaan ya, dia curi aja gitu, itu namanya unconcealed larceny gitu ya. Jadi dia tidak berusaha merekayasa dokumen lain untuk menutup pencurian tersebut. Jadi pencurian, atau dengan kata lain pencurian fisik barangnya gitu ya. Jadi
nanti dia pura-pura aja, si pelakunya pura-pura, oh ya nggak tahu tuh siapa yang hilang, siapa yang mengambil, mungkin hilang saja gitu. Itu namanya unconcealed larceny. Oke, itu tadi adalah berbagai macam aset misappropriation berdasarkan ACFA ya, atau jenis-jenis fraud di bawah modus asset misappropriation. Oke, yang berikutnya kita akan bahas jenis fraud yang kedua, yaitu korupsi. Korupsi ini ada 4 bentuk. Yang pertama adalah conflict of interest, bribery, illegal gratitudes, atau yang terakhir economic extortion. Nah, kalau conflict of interest itu maksudnya adalah suatu keadaan di mana misalnya ada penguasa atau seseorang yang karena mempunyai kepentingan pribadi, dia lebih mengutamakan kepentingan pribadinya daripada kepentingan perusahaan, sehingga bisa mempengaruhi keputusannya atau kualitas kinerjanya, gitu ya. Misal ada satu direktur perusahaan, kemudian dia punya kerabat yang memiliki perusahaan lain, dan karena dia ingin mensejahterakan kerabatnya tersebut, dia membuat keputusan bahwa perusahaannya dia akan bertransaksi dengan perusahaan si kerabatnya itu atau saudaranya gitu ya, karena ada itu tadi conflict of interest. Padahal misalnya perusahaan saudaranya itu memberikan harga yang lebih mahal daripada perusahaan lain, atau misalnya kualitas barang di perusahaan saudaranya itu lebih rendah daripada kualitas barang di perusahaan lain. Tetapi karena ini adalah perusahaan saudaranya, dia lebih mengutamakan bertransaksi dengan perusahaan tersebut ya, itu namanya conflict of interest. Jadi mementingkan kepentingan pribadinya dibandingkan dengan kepentingan perusahaan begitu. Kalau di Indonesia mungkin kita lebih mengenalnya dengan nepotisme ya. Kemudian yang berikutnya adalah bribery atau penyuapan. Nah, penyuapan adalah memberikan sesuatu kepada pemegang wewenang atau pembuat keputusan agar keputusan yang diberikannya itu nanti memberikan keuntungan bagi si penyuap gitu ya. Misal ada perusahaan sedang membuka tender untuk satu proyek gitu ya, proyek pembangunan gedung misalnya. Yang ikut tendernya adalah konsultan kontraktor A, B, dan C. Nah, kontraktor C ini misalnya memberikan uang atau memberikan barang berharga kepada penyelenggara, kepada si perusahaan supaya kontraktornya dia terpilih sebagai vendor pembangunan gedungnya. Itu namanya penyuapan, bribery ya. Kemudian yang berikutnya adalah illegal gratitudes. Kalau illegal gratitudes itu sebetulnya mirip-mirip dengan penyuapan, tetapi illegal gratitudes itu diberikannya itu setelah terjadi ya. Jadi misalnya tadi walaupun misalnya tidak ada maksud apapun ya, maksudnya tidak ada maksud supaya dia terpilih. Misal nih, tadi kan ada tender untuk pembangunan gedung contohnya, yang diikuti oleh kontraktor A, B, dan C gitu ya. Nah, yang menang ternyata C, walaupun sebetulnya dia dimenangkan karena memang qualified gitu, karena perusahaannya bagus, tapi setelah itu si perusahaan C-nya itu memberikan semacam hadiah misalnya ya kepada si panitia lelangnya atau kepada si pembuat keputusan gitu. Nah, itu namanya illegal gratitudes atau gratifikasi, kalau kita sering mendengarnya gratifikasi. Kemudian yang berikutnya adalah economic extortion atau pemaksaan. Ini biasanya berhubungan dengan pemerasan. Contohnya gini. Contohnya misal ada satu bagian pembelian barang di perusahaan, jadi dia memaksa vendor untuk memberikan imbalan kepada dia supaya si perusahaan akan tetap bertransaksi dengan vendor tersebut, ngerti nggak? Jadi dia bilang gini ke vendornya, vendor A, kalau kamu ingin perusahaan saya beli lagi barang di kamu, maka kamu harus kasih saya komisi dong, gitu. Misalnya, kamu kasih saya apa dong, gitu ya. Itu namanya economic extortion.
Jadi dia ngancem, kalau kamu nggak kasih saya komisi, saya nggak mau lagi deh dibeli di perusahaan kamu, gitu ya. Itu namanya economic extortion. Oke, kemudian yang berikutnya, jenis fraud yang ketiga adalah financial statement fraud atau manipulasi laporan keuangan. Nah, ini bentuknya ada dua. Ada yang bikin net income-nya menjadi overstatement atau menaikkan, menggelembungkan nilai net income. Ada juga justru kebalikannya, menurunkan nilai net income gitu ya, atau net income under statement gitu. Caranya gimana? Ini caranya ada timing differences. Jadi dia mainin, kalau kalian sudah belajar apa sih namanya, manajemen laba gitu ya, biasanya dia memainkan waktu untuk pengakuan pendapatan, pengakuan laba gitu ya, untuk bisa meng-create sesuai keinginan manajemen, apakah dia ingin menaikkan labanya atau menurunkan labanya ya, timing differences. Tapi tentunya timing differencesnya ini dilakukan di core yang atau di jalur yang tidak legalkan atau tidak dibenarkan gitu. Jadi tidak sesuai dengan PSAK misalnya. Kemudian bisa juga dengan kalau untuk menurunkan menaikkan income adalah membuat penghasilan palsu atau penerimaan palsu gitu ya. Jadi dia naik-naikin tuh pendapatannya padahal nggak ada gitu ya. Kalau untuk understatement kebalikannya, menurunkan pendapatan. Kemudian untuk yang terkait dengan liability dan expense, kalau dia mau menaikkan jumlah income-nya, biasanya dia menutupi atau menghilangkan kewajiban atau biaya-biaya. Jadi biayanya dikecilin. Misalnya dia punya hutang, hutangnya nggak dicatatkan dalam laporan keuangan ya. Supaya apa? Supaya net income-nya tampak lebih besar. Kebalikannya, kalau dia ingin laporan keuangannya lebih rendah, maka dia mengoverstate ya, justru menggelembungkan nilai kewajiban dan biaya. Kemudian biasanya juga keduanya ini akan melakukan praktek perhitungan aset yang tidak baik gitu ya, atau tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tidak sesuai dengan PSAK gitu ya. Kemudian juga yang terakhir tentunya dia tidak mendisclose informasi-informasi penting dalam laporan keuangannya, karena kalau dia disclose pasti akan ketahuan tuh praktek dia melakukan overstatement atau understatement. Oke ya, jadi financial statement fraud atau manipulasi laporan keuangan itu ada dua kemungkinannya, dia menaikkan income atau justru menurunkan income ya. Atau kalau secara umum dia membuat laporan keuangannya tampak lebih baik, atau kebalikannya dia membuat laporan keuangannya tampak lebih buruk gitu. Tujuannya apa? Biasanya kalau tujuan untuk menaikkan kualitas laporan keuangan yang untuk ini, biasanya kepentingannya dia mau IPO misalnya, mau menjual saham, kan gimana caranya supaya perusahaannya tampak sehat gitu ya. Atau dia mau meminjam uang ke bank gitu kan, bank tidak mau memberikan uang kepada perusahaan yang kolaps ya, yang tidak bisa menghasilkan laba. Jadi dia menggelembungkan penghasilannya. Nah, kebalikannya kalau misalnya understatement, ini biasanya apa? Ini biasanya kalau perusahaannya mau dilikuidasi gitu. Atau jadi memang dia betul-betul memperlihatkan bahwa perusahaannya sudah jatuh gitu, padahal nggak gitu-gitu banget ya. Atau misalnya permohonan untuk penghapusan hutang gitu, biasanya dia perlihatkan betul-betul memang perusahaannya sudah tidak mampu gitu. Atau misalnya dia mau menghindari pajak supaya pajaknya nggak besar, dia kecilin tuh laporan income-nya gitu ya. Ini adalah financial statement fraud ya, jenis fraud yang ketiga. Nah, dari ketiga jenis ini, si fraudster atau pelaku fraud itu macam-macam ya, memilih fraudnya. Ada yang hanya
asset misappropriation saja, ada yang hanya korupsi saja, ada yang hanya melakukan financial statement saja, ada yang kombinasi keduanya, ketiganya, begitu ya. Ini sih hanya pengetahuannya, wawasan untuk kalian. Jadi ACFE pernah melakukan survei dari sekian banyak korupsi, dari 3 jenis korupsi ini yang paling banyak dilakukan yang mana, kemudian gimana sih kombinasinya gitu ya. Ini seperti misalnya contohnya untuk yang hanya melakukan asset misappropriation aja itu sekitar 47%. Jadi dari 47% pelaku fraud dia cuma melakukan asset misappropriation gitu ya. Kemudian yang berikutnya asset misappropriation and corruption. Jadi 32% pelaku fraud itu dia melakukan aset penyalahgunaan aset juga melakukan korupsi gitu. Untuk yang hanya melakukan korupsi itu sebanyak 12% dan selanjutnya ya. Ini pengetahuan untuk kalian saja. Oke, nah tadi kan kita sudah bahas nih di slide sebelumnya ya, ada berbagai macam jenis fraud. Nah, yang paling umum itu apa sih? Yang paling umum biasanya adalah stealing cash yang tadi saya jelaskan, mencuri uang kas gitu ya, karena uang kas fisik ini paling mudah dicuri gitu ya. Atau juga kemudian diikuti dengan skimming ya. Setelah stealing cash biasanya yang paling umum adalah skimming, yaitu fraudster mengambil uang tunai sebelum uangnya dicatat dalam pembukuan, karena kalau belum dicatat dalam pembukuan relatif lebih sulit kan mengungkapkannya gitu ya. Jadi kalau untuk pencurian uang biasanya yang paling sering dilakukan adalah mencuri uang kas, stealing cash yang paling sederhana, atau melakukan skimming, melakukan pencurian uang sebelum si uang tersebut dicatat di buku catatan perusahaan. Kemudian yang berikutnya yang paling umum dilakukan adalah payment tampering scam gitu ya. Tadi sudah dijelaskan juga payment tampering scam itu seperti apa. Kemudian yang berikutnya adalah billing scam ya. Yang paling umum berikutnya adalah melakukan billing scam. Ya, tadi sudah dijelaskan juga billing scam itu apa, kalian baca-baca lagi. Kemudian yang berikutnya expense reimburse scam. Nah, ini tadi ya yang memanipulasi data reimburse gitu. Kemudian payroll scam ya, memanipulasi penggajian. Baru kemudian inventory fraud scam. Jadi ini ya yang tadi ya, yang susunan yang paling umum dilakukan oleh fraudulent. Nah, kemudian gimana sih cara mereka melakukan fraud? ACFE juga pernah melakukan survei. Jadi cara-cara fraudster melakukan fraud itu ada 5. Yang pertama dia meng-create fraudulent physical document. Jadi dia bikin dokumen-dokumen palsu ya. Itu sebanyak 39%. Entah itu dia membuat invoice palsu, dia membuat surat penerimaan barang palsu gitu ya. Pokoknya dokumen-dokumennya dipalsukan. Kemudian yang berikutnya adalah altered physical document atau mengubah dokumen fisik seperti tadi cek ya, penggantian nama yang berhak untuk mengambil cek ya, jadi itu kan dirubah. Kemudian create fraudulent electronic document or files, karena sekarang sudah berjalan proses bisnis yang menggunakan teknologi gitu ya, segala sesuatunya kan menggunakan teknologi, pembelian online, pembayaran online gitu. Nah, fraud juga bisa dilakukan dengan merusak tatanan teknologi informasi tersebut gitu ya, dengan cara misalnya yang pertama ini katanya meng-create electronic document or files, jadi bikin dokumen elektronik palsu gitu. Kemudian bisa juga mengubah data elektronik ya, kemudian merusak ya, yang terakhir adalah merusak data atau dokumen-dokumen fisik, entah itu dihilangkan, disembunyikan gitu ya. Nah, sisanya 12% ini pelaku fraudnya memang tidak berusaha melakukan ini semua, ya sudah dia melakukan fraud tapi dia tidak berusaha mengubah dokumen, dia tidak berusaha merusak dokumen gitu ya, bisa.
Oke, ini juga hasil survei dari ACFE ya. Ini hanya pengetahuan untuk kalian saja. Katanya 57% dari kasus itu melibatkan pembuatan dokumen palsu gitu ya. Kemudian 38% dari kasus fraud itu menggunakan baik yang meng-create atau menggunakan dokumen fisik maupun meng-create atau menghancurkan dokumen elektronik katanya gitu. Nah, terus yang perlu kalian ketahui adalah kenapa sih orang melakukan fraud ya? Di sini ada ilmuwan yang sudah meneliti dan ini menjadi grand teori ilmu fraud. Kalau kalian nanti mengambil topik skripsi tentang fraud, kalian bisa ambil grand teorinya ini ya, namanya fraud triangle atau segitiga fraud gitu kalau di Indonesia. Ini yang mengemukakan adalah Dr. Donald Tracy. Jadi ini beliau adalah salah satu atau orang pertama yang mempelajari gimana sih white collar, kejahatan white collar itu, jadi kejahatan kerah putih itu seperti apa ya, kayak korupsi, nepotisme, fraud gitu. Karena kalau kejahatan kerah putih itu kan tidak terlihat ya, orangnya tidak terlihat seperti orang jahat. Beda halnya dengan pembunuhan, beda halnya dengan apa namanya maling ayam gitu misalnya. Nah, ini si Dr. Donald Tracy ini meneliti tentang terkait fraud dan akhirnya dia memberikan kesimpulan bahwa fraud itu ada pemicunya, ada penyebabnya gitu ya. Dan dia mengemukakan ada 3 penyebab utama seseorang melakukan fraud atau namanya triangle fraud. Yang pertama adalah adanya pressure ya atau tekanan. Ya, jadi tekanannya itu berupa apa saja, bisa karena memang biasanya kesulitan ekonomi yang paling utama. Jadi ketika seseorang dihadapi tekanan kesulitan ekonomi, dia itu akan cenderung melakukan fraud. Atau misalnya tekanan sosial, tekanan gaya hidup. Misalnya dia tinggal di lingkungan orang-orang yang gaya hidupnya mewah, sementara dia sendiri penghasilan yang resminya tidak sanggup untuk menjalankan kehidupan mewah, sehingga dia terdorong untuk melakukan fraud gitu ya. Bisa juga frustasi atau gangguan psikologis lainnya sehingga dia melakukan fraud. Atau memang ya moralnya aja nggak baik ya, si seorang itu memang berdasarnya moralnya, jiwanya jiwa maling, maka dia menjadi pelaku fraud gitu. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah rasionalisasi. Oke. Biasanya rasionalisasi ini yang mendorong fraudster untuk melakukan fraud, padahal sebetulnya dia itu tahu bahwa tindakan tersebut nggak benar gitu ya. Misal nih contohnya, seorang karyawan dia mencuri uang perusahaan karena misalnya dia menganggap dia sudah bekerja keras tetapi tidak diberikan penghargaan oleh perusahaan, misal gitu ya. Sehingga ya udahlah, nggak apa-apa lah saya curi, orang saya juga udah jor-joran tuh ke perusahaan gitu ya, saya udah bekerja keras. Atau misalnya seorang karyawan dia menerima uang karena teman-teman yang lain juga menerima uang dari vendor gitu misalnya ya. Udah biasa kok itu, misalnya vendor ini ini saya kasih ya, ini cuma ini mah namanya cuma untuk silaturahmi misal gitu ya. Itu namanya rasionalisasi. Kemudian yang berikutnya adalah karena adanya opportunity.
ada kesempatan. Jadi seseorang kadang ya, dia nggak berjiwa fraud, dia nggak ada niat fraud, tapi ada kesempatan gitu. Jadi kontrol di perusahaannya lemah gitu, misalnya direkturnya itu dengan sangat mudah kasih cek kosong ke pegawai untuk dia isiin sendiri misalnya gitu ya. Kemudian direkturnya terbiasa karena misalnya dia tidak selalu ada di tempat, sementara karyawannya selalu tanda tangan beliau itu kan diperlukan ya, jadi dia bilang ke karyawannya, ya udahlah palsuin aja tanda tangan saya, sehingga misalnya karyawannya ini ada kesempatan nih, berarti saya bisa dong menggunakan tanda tangan beliau untuk kesempatan yang lain, misalnya untuk memasukkan tanda tangan di cek gitu ya. Itu ya, jadi opportunity itu karena adanya kelemahan SOP, tidak ada pengawasan dari pimpinan, nggak ada juga sistem informasi. Nah, biasanya kalau pakai sistem informasi yang baik kan akan lebih mudah terkontrol ya, tapi kalau semuanya masih dilakukan secara manual, tidak tersistem juga ya, tidak ada alur-alurnya, satu pekerjaan itu tidak ada alurnya, itu juga akan lebih mudah menjadi celah bagi pelaku fraud. Nah, ini reward dan punishment juga tidak jelas. Misalnya, jadi di perusahaan tersebut itu nggak ada punishment untuk orang yang sudah ketahuan melakukan kecurangan gitu. Jadi paling cuma ditegur aja ringan. Nah, pasti kedepannya orang-orang juga nggak akan jerak ya, dia akan melakukan kecurangan lagi karena memang reward atau punishmentnya nggak jelas gitu. Oke, kemudian yang berikutnya, nah untuk mendeteksi adanya fraud, jadi sebagai seorang auditor investigatif, makanya kenapa ya ilmu audit akuntansi forensik dan audit investigatif itu juga melibatkan berbagai macam bidang ilmu ya, hukum, psikologi, termasuk psikologi. Nah, ilmu ini nantinya akan kita gunakan untuk mendeteksi awal kira-kira siapa ya pelaku fraud, kira-kira si A ini melakukan fraud atau tidak ya. Jadi kita harus tahu gejala ya atau simptom pelaku fraud. Jadi pelaku fraud itu biasanya tindak tanduknya itu agak aneh gitu, agak bisa kita teliti, kita bisa nilai kira-kira dia melakukan fraud atau tidak. Jadi kita bisa lihat ya. Jadi kita lihat dari behavioral red flag of fraud. Kita kenali nih. Kalau kalian nanti jadi auditor investigatif, kalian harus bisa scanning masing-masing pegawai. Ini kira-kira pegawai ini fraud nggak ya? Pegawai ini fraud nggak ya? Nah, kalian lihat dari apanya? Lihat dari kelakuannya, dari behavioralnya ya, dari gejalanya. Nah, biasanya gejalanya itu katanya ACFA itu merumuskan ada 8 gejala fraudster. Jadi biasanya si fraudster ini punya tindak tanduk minimal 8 ini gitu ya. Yang paling sering. Yang pertama, biasanya pelaku fraud itu living beyond means, artinya apa ya? Dia tuh gaya hidupnya mewah gitu ya. Gaya hidupnya lebih daripada penghasilannya. Misal gajinya hanya 5 juta, tapi setiap minggu dia vacation ke luar negeri misalnya. Bayangkan itu uangnya dari mana gitu ya. Walaupun mungkin dia punya penghasilan di luar. Nah, itu tugasnya auditor investigasi, cari dia sering keluar negeri. Ini udah ada simptom nih, ini simptom pelaku fraud nih, orang gajinya aja 5 juta masa setiap minggu bolak-balik ke Eropa gitu misalnya ya. Ini kayaknya ada gejala-gejala simptom, tapi kalian telusuri lebih dalam, apakah dia misalnya dia punya bisnis di luar, atau dia memang anak orang tuanya yang tajir melintir gitu ya, kerja tuh hanya ngisi waktu luang doang, itu kan bisa. Tapi salah satu yang paling biasanya terlihat pelaku fraudster itu adalah gaya hidupnya di atas penghasilannya. Kemudian yang berikutnya adalah financial difficulties. Nah, biasanya pelaku fraudster ini, mohon maaf ya tidak semua juga, tapi kebanyakan, jadi katanya 25% dari pelaku fraudster itu memang punya kesulitan finansial. Entah itu misalnya dia punya hutang, atau dia sedang mendapat musibah sehingga harus mengeluarkan uang yang cukup banyak gitu ya, entah itu misalnya sakit, ada yang sakit atau dan lain sebagainya gitu.
Kemudian yang berikutnya, sikap atau behavioralnya si fraudster itu adalah biasanya dia itu dekat dengan vendor atau customer gitu ya. Jadi dia tuh gimana caranya dipercaya oleh vendor atau customer supaya dia punya kesempatan, karena udah sangat dipercaya misalnya ya, dia punya kesempatan untuk mencuri. Misal nih, kayak dia dekat dengan customer. Jadi si customernya ketika mau membayar piutang ke perusahaan, karena saking dekatnya tuh si ke karyawan, dia menitip ke karyawannya, titip dong, saya mau bayar piutang nih gitu. Jadi dia nggak langsung transfer ke perusahaan, tapi dia titipin aja langsung ke karyawan karena udah deket gitu ya. Nah itu kan bisa dicuri. Kemudian ciri yang berikutnya ya, sikap dari pelaku fraud itu adalah control of issue atau unwillingness to share data. Jadi biasanya pelaku fraud itu sangat dia tidak mau pekerjaannya itu dikerjakan oleh orang lain. Kenapa? Karena kalau misalnya dikerjakan oleh orang lain kan pasti ketahuan ya kalau ada hal-hal yang tidak sesuai gitu. Makanya dia itu sangat tidak mau pekerjaannya dilakukan oleh orang lain. Dan biasanya pelaku fraud itu nggak pernah libur, nggak pernah ngambil cuti. Biasanya kayak gitu juga. Jadi dia libur-libur ya memang karena waktu libur, tapi ketika dia ngambil cuti itu biasanya enggak, karena dia takut ketika dia cuti tugasnya dia dihandle oleh orang lain, sehingga apa yang dia sembunyikan mungkin akan terbongkar gitu ya. Jadi unwillingness to share data ya katanya. Kemudian yang berikutnya, gejala atau simptom dari seorang fraudster adalah dia itu biasanya sangat mudah tersinggung, sangat mudah tersakiti gitu ya. Kayaknya kalau misalnya orang bercanda sedikit, mungkin dia biasanya agak mudah tersinggung gitu ya. Terus dia biasanya curigaan gitu ke orang lain. Itu gejala-gejala fraud, pelaku fraud. Kemudian yang berikutnya, pelaku fraud juga biasanya dia cenderung senang membuli ya, senang membuli dan mengintimidasi. Itu tuh gejala-gejala fraud. Kemudian biasanya juga seorang fraudster itu berangkat dari kondisi keluarga yang memang tidak harmonis, entah itu ada perceraian atau keluarganya ada masalah di dalam keluarganya gitu ya. Walaupun tidak semua, tapi di sini katanya 11% mengatakan bahwa pelaku fraud itu adalah yang latar belakang keluarganya kurang baik. Kemudian yang berikutnya, yang terakhir, ini unik 10%. Jadi pelaku fraud itu tipe-tipe wheeler-dealer attitude. Jadi sebetulnya dia itu orang yang sangat mudah membuat orang percaya. Nah, kalian perhatikan aja, kalau penipu itu kan ngomongnya manis banget ya. Jadi orang tuh kadang jadi terpengaruh, oh iya gitu, percaya, bisa diyakinkan. Dia tuh pinter banget meyakinkan orang. Nah itu salah satu gejala atau ciri-ciri seorang fraudster ya, walaupun belum tentu ya. Makanya tugas kalian nanti sebagai auditor investigatif, ketika melihat ke-8 simptom ini, kalian harus bisa menganalisa lebih lanjut, mengaudit lebih lanjut, apakah memang betul ada fraud atau tidak, apakah betul dia itu fraudster atau bukan gitu. Oke, nah ini kategori yang paling banyak yang mana sih gitu ya. Ternyata yang paling banyak tadi ini ya, ini penjelasan yang sebelumnya sebenarnya. Jadi pelaku fraudster yang paling banyak itu living beyond means. Jadi ketika dia hidup mewah itu sepertinya fraudster gitu ya. Seperti di Indonesia lah ya, kalian tahu kan biasanya itu yang bermewah-mewah itu ternyata belakangnya dia korupsi dan lain sebagainya. Oke, kemudian nah ini bagaimana sih fraud bisa terdeteksi? Nah, biasanya fraud bisa terdeteksi itu karena adanya laporan atau bocoran dari orang-orang yang mengetahui tindakan fraud. Ini biasanya
sumbernya apa ya, medianya melalui ada namanya whistleblowing system. Jadi sistem untuk whistleblower. Jadi ketika seseorang mengetahui ada fraud, dia itu bisa melaporkan ke pihak yang berwenang ya, entah itu ke manajemen, entah itu kalau dalam organisasi ada internal audit gitu ya, atau bisa juga setelah adanya bocoran atau laporan ini kemudian diikuti, biasanya fraud itu bisa dideteksi oleh internal audit ya, karena internal audit kan namanya juga kontrol internal, dia melakukan program-program internal kontrol yang di situ salah satunya adalah bisa mendeteksi adanya terjadi fraud. Kemudian diikuti dengan ketika manajemen mereview kinerja perusahaan. Di situ biasanya bisa ketahuan juga ada fraud atau tidak. Kemudian ketika misalnya ada pengujian dokumen gitu ya. Kemudian selanjutnya yang 5% ada by accident, jadi nggak sengaja itu memang udah kata Allahnya harus kebongkar fraudnya, jadi kebongkar gitu ya. Kemudian ada karena ada rekonsiliasi akun-akun gitu ya. Dan selanjutnya yang berikutnya nih external audit, jadi ada justru audit dari laporan audit dari kantor akuntan publik juga memberikan sumbangsi untuk mendetek fraud, tapi dia memang tidak besar ya, hanya 4%. Kenapa? Karena memang untuk kantor akuntan publik, auditor eksternal memang kan fokusnya hanya memastikan bahwa laporan keuangannya sudah disusun sesuai dengan standar yang berlaku, sesuai dengan PSAK. Memang dia tidak punya kewajiban untuk menemukan fraud gitu. Tetapi ketika dia menemukan ada gejala fraud, maka dia harus mengungkapkannya. Ingat ya, itu kewajibannya, dia mengungkapkannya walaupun dia tidak punya wewenang untuk menemukan atau menyelesaikannya. Nah, baru setelah misalnya diungkapkan oleh external audit, dilanjutkanlah prosesnya dengan proses audit investigasi untuk memastikan apakah betul ada fraud atau tidak. Nah, jadi siapa nih? Nah, biasanya siapa sih orang-orang yang suka mengungkapkan fraud? Paling besar dari employee. Jadi employee itu, jadi whistleblower itu sebetulnya paling besar dari employee. Kemudian dari customer, ada juga dari anonymous, jadi memang dia nggak menyebutkan nama, nggak tahu siapa gitu ya. Atau vendor, other, shareholder, dan kompetitor gitu. Jadi bisa ya yang melaporkan itu katanya ini. Oke, kemudian nah ini sebenarnya penjelasan yang sebelumnya. Jadi 42% fraud itu dideteksi karena adanya bocoran, karena ada laporan ya. Kemudian dan setengahnya itu berasal dari karyawan gitu. Nah, biasanya dia melakukan whistleblower-nya itu atau melakukan tipnya itu lewat apa? Lewat email, kemudian lewat online, ada web-based atau online form, atau lewat telepon. Jadi memang sekarang perusahaan-perusahaan itu, terutama perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang keuangan ya, dan hampir di semua perusahaan sih sebetulnya, ada kewajiban untuk punya sistem whistleblower atau sistem atau media bagi masyarakat, bagi karyawan untuk melaporkan jika ada indikasi terjadinya kecurangan. Nah, dia bisa bikin misalnya ada email khusus, alamat email khusus untuk melaporkan tindakan-tindakan kecurangan, atau ada web khusus ya, online form untuk melaporkan kecurangan, atau ada hotline ya, ada bisa melalui telepon gitu. Oke, jadi berikutnya kita akan membahas mengenai bagaimana sih pencegahan fraud. Jadi fraud ini bisa dicegah sebetulnya dengan berbagai macam strategi atau tindakan. Nah, ACFE ini pernah melakukan survei dan dilaporkan di tahun 2022. Sebetulnya ada sekitar 18 upaya pencegahan yang telah dilakukan oleh berbagai perusahaan di dunia untuk mencegah fraud ya, atau biasanya disebut anti-fraud controls. Yang pertama, ini yang paling umum, sebanyak 82% perusahaan pasti melakukan external audit of financial statement ya, karena ini juga memang sudah tuntutan untuk perusahaan-perusahaan melakukan audit eksternal. Kemudian menyusun code of conduct, kemudian membentuk internal audit department
ya. Kemudian membuat manajemen certification of financial statement. Kemudian external audit of internal control over financial reporting. Jadi dia meminta bantuan dari audit eksternal untuk menguji kontrol internal perusahaan gitu ya. Jadi ini jatuhnya seperti layanan konsultansi ya untuk auditor eksternalnya. Kemudian adanya hotline. Hotline ini adalah sarana tadi whistleblowing system. Whistleblower itu apa? Orang yang melaporkan adanya tindakan kecurangan ya. Jadi dibukalah hotline, atau bisa tidak hanya hotline sih, bisa melalui email atau misalnya melalui Google Form ya. Sekarang kan banyak ya media untuk menyampaikan informasi. Kemudian adanya manajemen review. Jadi manajemen secara rutin berkelanjutan mereview proses bisnisnya sehingga bisa lebih terkontrol ya, lebih cepat diketahui ada atau tidaknya fraud. Kemudian adanya independent audit committee, membentuk komite audit ya. Kemudian fraud training for employee. Nah, yang diberikan training terkait fraud juga jangan hanya auditor, tetapi employee-nya juga, pegawainya juga. Kenapa? Karena kan pegawai itu sebetulnya adalah informan pertama terjadinya fraud atau tidak di dalam organisasi ya. Sehingga dia juga perlu tahu ilmunya. Dia perlu tahu kayak tadi mempelajari gimana sih gejala-gejala orang fraud ya, gitu ya. Sehingga ketika si karyawan itu melihat, oh kok teman saya seperti itu, mungkin dia telah terjadi fraud, dan kemudian mungkin ada didukung beberapa bukti yang lebih kuat lagi ya. Misalnya dia pernah melihat dia memalsukan tanda tangan direktur gitu. Sehingga perlu di training juga nih si pegawai-pegawai terkait apa sih fraud. Kemudian perlu dibuat anti-fraud policy, yang disitu isinya adalah ya terkait fraud ya, bagaimana mendeteksi fraud, bagaimana mengungkapkan fraud, bagaimana cara untuk mengatasinya, bagaimana punishment-nya, misalnya ya, itu namanya anti-fraud policy. Kemudian yang berikutnya perlu juga diberikan fraud training untuk manajer atau eksekutif, tidak hanya untuk employee ya. Sama fungsinya tadi ya, agar si manajer atau eksekutifnya juga paham bagaimana mendeteksi fraud, bagaimana mencegahnya gitu ya. Kemudian dan bagaimana sanksinya, karena ketika kita tahu sanksi atas perbuatan tertentu, kita kan akan menghindari perbuatan tersebut. Kemudian dedicated fraud department function or team. Jadi bentuk aja satu, selain tadi ada internal control, juga membentuk satu departemen atau satu unit khusus untuk anti fraud ya. Jadi fokusnya dia ya memang hanya untuk fraud saja. Karena kalau internal control kan fokus kontrolnya lebih luas ya, tidak hanya fraud. Juga kalau internal control itu kan fungsinya juga memastikan bahwa proses bisnis yang berlakunya sudah berjalan sesuai efektif, efisien, dan ekonomis gitu. Jadi dia harus menilai bagaimana apakah kebijakan itu sudah sesuai atau tidak. Jadi lebih general, sehingga perlu dibentuk satu unit atau departemen khusus yang memang fokusnya terhadap fraud gitu ya. Kemudian formal fraud risk assessment. Nah, jadi manajemen itu hendaknya setiap yang terjadwal lah ya, entah itu 1 tahun sekali, membuat daftar kira-kira resiko fraud yang terjadi itu apa saja sih di perusahaan ya, mengukur ya. Kemudian proaktif data monitoring or analysis. Jadi manajemen juga harus selalu memonitor pergerakan kinerja perusahaan ya, entah itu kinerja laba, pokoknya angka-angka krusial di perusahaan. Kemudian berikutnya yang bisa dilakukan untuk mencegah fraud adalah surprise audit. Jadi auditnya itu mendadak ya, sehingga auditi atau unit yang diauditnya tidak bisa mempersiapkan terlebih dahulu atau menyembunyikan terlebih dahulu jika ada fraud gitu. Kemudian yang berikutnya adalah job rotation atau mandatory vacation. Nah,
Biasanya salah satu cara untuk agar karyawan tidak terpancing melakukan fraud atau tidak membuka peluang karyawan melakukan fraud adalah sering-sering dirotasi, nggak sering lah, jadi terjadwal ya, tapi jadi jangan hanya satu karyawan di satu tempat itu saja gitu ya, karena itu akan membuat pintu fraud terbuka jika karyawan hanya ditempatkan di satu tempat yang sama. Kemudian atau mandatory vacation, jadi tiba-tiba nih misalnya satu karyawan dikasih kesempatan untuk mengambil cuti gitu, supaya ada karyawan lain yang bisa take over pekerjaannya. Jadi kan kalau ada pekerjaan yang nggak beres itu bisa ketahuan oleh orang lain ya, sebenarnya itu strategi. Kemudian yang terakhir adalah reward for whistleblowers. Nah, jadi nih, kadang-kadang orang itu kan males ya untuk mengungkapkan, untuk melaporkan apa yang dia ketahui, apalagi terkait fraud ya. Takutlah nanti misalnya diancem, takutlah jadinya segala macam lah gitu ya oleh si pelakunya. Atau nggak enak lah itu pelaku teman sendiri misalnya gitu. Nah, untuk mendorong karyawan mau menjadi whistleblower ketika ada terjadi fraud, maka misalnya perusahaan memberikan reward ya kepada kepada pegawai atau karyawan yang melakukan whistleblower jika terjadi fraud gitu. Contohnya misalnya seperti kemarin tuh ya kasus yang lagi rame kan, karena dia menjadi saksi justice kolaborator, jadi dia mengungkapkan semuanya, dia mendapat reward keringanan hukuman gitu. Sama halnya dengan ini juga ya, ketika kita misalnya membuka fraud, kita misalnya mendapat reward apa gitu. Oke, nah ini di sini juga dikatakan bahwa sebetulnya kehadiran kontrol anti fraud itu apa sih ya? Jadi ketika ada anti fraud control di dalam suatu perusahaan, nantinya dia bisa membantu menekan kemungkinan kerugian atas terjadinya fraud gitu ya. Dan tentunya karena ada anti fraud control ini juga akan membuat pendeteksian terjadinya fraud itu lebih cepat gitu. Nah, terus fraud itu biasanya terjadinya karena apa? Yang paling sering menyebabkan terjadinya fraud adalah lack of internal control ya. Jadi kalau dalam fraud triangle ini berarti adanya opportunity ya. Kemudian atau override of existing control, atau mengenyampingkan kontrol yang sudah ada gitu. Oke. Sekian materi untuk pertemuan yang kedua terkait fraud. Jadi semoga apa yang saya sampaikan bisa menambah pengetahuan dan wawasan kalian. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan atau ada hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.